Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala nabil mukhtar wa ala alihi wa ashabil athar amma ba'd. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimurad. Ma'asyiral muslimin, ahli pengajian jamaah pusat dakwah Islam atau Pusdai Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah lah zat yang maha memaksa. Allah lah zat yang maha aziz, yang maha gagah, yang maha hebat. Ketika kita merasa hebat bahwa apa yang kita miliki, sesungguhnya kehebatan itu adalah Allah lah yang memberi kehebatan itu. Dan ketika kita merasa apa yang kita rencanakan itu terjadi sesuai dengan keinginan kita, maka sesungguhnya itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah atas baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga dan para sahabatnya yang Allah bersihkan, yang Allah pilih, yang Allah sucikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita akan mencoba membahas asma Allah Al-Qahar. Karena sesungguhnya Allah memiliki 99 asma, salah satunya adalah Al-Qahar. Al-Qahar itu artinya bahwa Allah itu maha mengalahkan, Allah itu adalah maha memaksa. Kita sangat paham sekali bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi atas diri kita, sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu yang terjadi sekecil apapun melainkan itu adalah karena kehendak Allah, karena kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakallah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Sidang pengajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara af'alullah, ketika kita berbicara takdir Allah, maka kita paham sekali bahwa sesungguhnya af'alullah itu, pekerjaan Allah itu ada dua. Pertama, ada af'alullah, pekerjaan Allah yang memang berhubungan, ada hubungannya dengan pekerjaan manusia, dengan ikhtiar manusia. Contoh misalnya seperti kita membuat rumah, maka kita membutuhkan seorang tukang ahli membuat rumah, maka jadilah rumah itu. Hakikatnya itu adalah pekerjaan Allah, tapi syariatnya adalah manusia yang melakukan. Maka artinya af'alullah itu ada hubungannya dengan ikhtiar dan usaha manusia, disebutnya af'alullah muhtar. Yang kedua, ada juga af'alullah, pekerjaan Allah, makhluk Allah yang ada Allah ciptakan, tidak ada hubungannya dengan ikhtiar-ikhtiar manusia. Contoh, Allah ciptakan laut, nggak adalah pernah orang yang diundang untuk sama-sama membuat sebuah laut yang besar, nggak ada. Allah ciptakan gunung, nggak pernah adalah orang yang merasa bahwa dia datang diundang untuk ikut bareng-bareng menyair gitu, istilah Sunda ya, gunung itu. Atau misalnya Allah menciptakan matahari, nggak ada lah makhluk yang dilibatkan, manusia. Maka ketika af'alullah tidak ada intervensi pekerjaan manusia, disebutnya af'alullah yang mutlak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika af'alullah itu terjadi atas diri kita, maka kadang-kadang kita sangat paham sekali. Ada af'alullah yang terjadi, takdir Allah yang terjadi atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, baik menurut kita, namanya itu adalah al-bastu.
takdir Allah yang sesuai dengan keinginan kita. Senang kita menerimanya. Kita kasih sehat, senang. Kita dikasih sakit, naudzubillah, nggak senang. Kita dikasih banyak uang, berhasil, itu senang, namanya al-bastu. Tapi ada juga takdir Allah yang memang tidak diinginkan oleh kita. Kita tidak mau sakit lah. Apalagi hari ini kita terpapar dengan COVID, nggak mau lah. Maka sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita terjadi, namanya disebut takdir yang qabdu. Ya, artinya paksaan. Nah, inilah yang berhubungan dengan qaharnya Allah. Artinya ada sesuatu yang memang kita tidak mengkehendaki, tapi itu terjadi. Siapalah orang yang mau menjadi pengusaha yang bangkrut? Dia menghitung dengan teori bisnisnya yang sangat istimewa, yang sangat matang. Tapi ternyata apa yang terjadi bukan berhasil, malah bangkrut. Itu artinya dia dipaksa dengan qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika orang itu bukan turunan siapa-siapa, orang yang dianggap baik dan soleh. Bahkan dia pun tidak seperti anak-anak yang lain belajar ngaji dan sebagainya. Tapi ketika menginjak usia dewasa, loh, dia malah menjadi anak yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak dipersiapkan dari kecilnya. Maka itu adalah salah satunya karena dipaksa dengan qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa memahami, andaikan kita sekarang menjadi orang yang baik misalnya, andaikan seorang pengusaha menjadi pengusaha yang sukses, dia untung usahanya. Andaikan seorang pegawai negeri PNS meroket karirnya, itu adalah karena sesungguhnya kita dipaksa untuk baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipaksa dengan qaharnya Allah ketika kita memiliki rencana yang baik, tapi hakikatnya karena dipaksa oleh Allah menjadi baik. Dan demikian pula pemaksaan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki, ketika orang itu tidak menginginkan sesuatu yang buruk menimpa atas dirinya, na'udzubillahi min dzalik. Seperti orang yang saleh, yang melaksanakan taat ketika dia masih dikasih kesehatan atau ketika dia masih muda, tapi ternyata di akhir hayatnya dia menjadi orang yang tidak baik, sehingga menjadi orang yang su'ul khatimah. Itu pun tidak terlepas dari qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka kita mengambil hikmah apabila kita menjadi orang yang baik, itu mutlak hakikatnya karena kita dipaksa baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah kita bersyukur apabila memang kita mendapatkan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dan sekian, mudah-mudahan ulasan yang sederhana ini ada manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.